Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal itu kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Visi dan misi Yesus terungkap dalam kutipan Injil kemarin dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22 ketika Yesus mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku sehingga Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, mengutus aku memberitakan pembebasan kepada tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Visi itu yang menjadi orientasi hidup Yesus sepanjang hidup, sepanjang karya pelayanannya di tengah dunia. Penjabaran visi ini kemudian mulai dijalankan sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Artinya, apa yang menjadi orientasi hidup Yesus tidak sekedar menjadi kata-kata indah, tetapi menyata di dalam karya pelayanannya sebagai anak Allah yang datang dengan orientasi yang jelas itu pula. Kita melihat karya agung Tuhan saudara-saudari yang merupakan perwujudan dari visi itu. Yesus menyembuhkan seorang kusta. Orang-orang kusta tidak hanya menderita penyakit tapi juga ditolak secara sosial. Jadi secara fisik menderita sakit, tapi secara psikis juga mereka mengalami penolakan. Mereka disingkirkan, mereka tidak boleh bergabung dengan masyarakat atau orang biasa dalam arti mereka yang tidak sedang terkena kusta. Mereka orang-orang yang terpinggirkan. Yesus melihat bahwa situasi ini sungguh sesuai dengan perutusannya. Orang kusta itu disembuhkan, dan dengan itu Yesus membuat pembebasan ganda, atau boleh saya katakan mujizat ganda. Secara fisik penyakit itu tidak lagi menggerogoti tubuhnya, kustanya. Secara sosial orang kusta juga sudah sembuh, lalu kembali hidup sebagai bagian dari masyarakat. Dia sudah boleh bergaul bersama dengan yang lain, tidak dikucilkan lagi. Dia tidak terpinggirkan lagi. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, beriman kepada Yesus berarti kita mengadopsi visi misi Yesus di tengah dunia ini. Di dalam hidup kita, di dalam kesaksian hidup kita. Maka tujuan hidup kita dengan
seharusnya mengarah ke kebebasan sejati anak-anak Allah. Di satu sisi saudara-saudari, kita sendiri membutuhkan kebebasan itu. Tetapi di sisi yang lain kita dituntut Tuhan untuk menjadi perantara dirinya. Menjadi agen pembebasan bagi banyak orang. Maka sebagaimana Yesus memberi perhatian kepada kaum penderita kusta yang termarginalisasi, tersingkir, terpinggirkan dari kehidupan umum, kita pun perlu memberi perhatian kepada kaum marginal di dalam hidup sosial kita. Mereka ada di antara kita. Mereka barangkali tetangga kita, satu basis, satu lingkungan, satu wilayah, satu RT atau RW. Mereka ada di sana. Kita perlu memberi perhatian kepada mereka, saudara-saudari. Kita perlu tergerak mewujudkan visi Yesus karena kita adalah pengikut Kristus. Mereka harusnya mengalami kehadiran cinta Tuhan yang menyelamatkan melalui kehadiran kita. Siapa yang harus mewujudkan? Tentu kita semua, para pengikut Kristus. Maka saudara-saudari, kalau ingin merenung, berintrospeksi lebih dalam lagi, bertanyalah kepada hati nuranimu. Di sana ada jawaban dari orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian. Orang-orang yang perlu dibebaskan dari situasi terpinggirkan, situasi termarginalkan. Sekali lagi mereka ada di sekitar kita. Maka kita perlu bertanya saudara-saudari, dalam hal apa saya atau kita ambil bagian di dalam pembebasan orang-orang yang tertindas demikian. Sebab dengan demikian kita menjadi nyata sebagai para pengikut Kristus. Mari saudara-saudari, kita memberi perhatian yang tulus. Supaya kita jangan menjadi sekedar hanya sebagai orang yang pengikut Kristus, tetapi tidak mampu meniru Kristus. Mengikuti Kristus berarti juga mengikuti visi dan misi Kristus di tengah dunia. Ambil bagian dalam gerakan kerajaan Allah, yaitu gerakan pembebasan yang dilakukan oleh Yesus. Jangan sampai kita menjadi anggota NATO atau no action talk only. Banyak omong tapi tidak ada tindakan, tidak ada perwujudannya. Semoga saudara-saudari firman Tuhan hari ini, apalagi ini masih di awal tahun yang baru, menginspirasi, meneguhkan kita untuk melanjutkan gerakan-gerakan mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia. Mereka yang sudah terlibat, mereka yang sudah menyadari ini, mari lebih bersemangat lagi. Yang masih belum tersadarkan, kapan lagi baru kita mulai. Marilah kita membangun pembaharuan diri, pertobatan, supaya kita boleh ambil bagian di dalam gerakan Yesus, yaitu gerakan kerajaan Allah, yang tidak lain adalah gerakan pembebasan, gerakan penyelamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberi kami contoh agung bagaimana mewujudkan visi kerajaan Allah di tengah dunia. Mampukan kami agar sebagai pengikut-Mu, kami juga boleh ambil bagian dalam gerakan kerajaan Allah, gerakan pembebasan. Dimulai dari diri kami sendiri, dimulai dari keluarga kami sendiri, dari kelompok kami sendiri, sehingga semakin banyak orang boleh memuliakan nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.